Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Pancasila terhadap kemiskinan. Pandangan Pancasila terhadap kemiskinan ini berada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan butir-butir sila kedua, yaitu satu, sebagai manusia harus bisa mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban, maupun persamaan derajat. Yang kedua yaitu saling menyertai sesama manusia. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Butir-butir sila kedua yaitu satu, sebagai manusia harus mengakui persamaan hak, kewajiban, dan maupun persamaan derajat. Contohnya kayak gini, kita tidak boleh memilih-milih teman meskipun teman tersebut tergolong orang yang tidak mampu. Kita tidak boleh memilih-milih. Yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain meskipun orang tersebut yaitu orang yang tergolong orang tidak mampu, kita harus menghargainya. Yang ketiga yaitu menolong sesama manusia walaupun berbeda-beda akan suku, ras, warna kulit, maupun kekayaan tersebut. Bunyi sila kedua, butir kedua, yaitu saling mencintai sesama manusia. Di sini yang dimaksud mencintai di sini yaitu kalau kita sebagai manusia itu harus tolong menolong saat teman keluarga atau tetangga kita dalam keadaan kesulitan. Sebab itu kita sebagai orang yang berpancasila, kita harus memiliki sifat saling menolong. Contohnya kayak gini, teman kita itu tidak bisa membayar SPP dalam sekolahnya, sehingga kita sebagai orang berpancasila, kita harus saling membantu, yaitu membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut, seperti halnya SPP yang mahal gitu. Sila kedua butir ketiga. Di sini berbunyi mengembangkan sikap tenggang rasa. Di sini kita dihadapi memiliki etika yang baik. Contohnya, meskipun kepada orang miskin, kita tidak boleh berkata kasar atau menghina. Dan berlaku sopan kepada orang yang lebih tua, walaupun teman beda kekayaan maupun tidak mampu. Sila kedua butir-butir keempat berbunyi tidak semena-mena terhadap orang lain. Sikap tidak semena-mena di sini tidak di mata hukum kita dianggap sama antara orang miskin dan orang kaya. Contohnya kasus ini, orang kaya atau korupsi mendapat keringanan akan yang namanya hukuman, sedangkan orang yang miskin yang kejahatan cuma mencuri memiliki yang namanya hukuman yang lebih susah, sehingga di mata hukum bahwasanya keadilan akan menurun. Kemiskinan, apa itu sih kemiskinan? Definisi kemiskinan itu sendiri adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pakaian, makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan gambarannya, kemiskinan dibagi menjadi tiga, yaitu satu, gambaran akan kekurangan materi. Yang dimaksud kekurangan materi ini yaitu satu, pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan layanan dasar. Gambaran yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial. Yang dimaksud dengan kebutuhan sosial di sini yaitu pengucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat.
Yang ketiga yaitu gambaran tentang kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Di sini yang dimaksud dengan memadai, orang mencari pekerjaan di luar pekerjaan yang sudah dimiliki untuk menambah penghasilannya. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Tingkat pendidikan yang rendah. Kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan. 3. Malas bekerja. 4. Bebas beban hidup keluarga. 5. Keterbatasan sumber daya alam. Berdasarkan gambarannya, kemiskinan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gambaran akan kekurangan materi. Yang dimaksud kekurangan materi ini yaitu 1. Pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan layanan dasar. Gambaran yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial. Yang dimaksud dengan kebutuhan sosial di sini yaitu pengucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dampak-dampak adanya kemiskinan yaitu 1. Meningkatnya kejahatan karena kesenjangan sosial. Yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ini adanya orang miskin dan orang kaya, sehingga orang miskin yang melihat orang kaya merasa iri bahwasanya orang miskin tersebut ingin juga memiliki apa yang orang kaya itu miliki, sehingga orang miskin tersebut memiliki gairah untuk memiliki barang yang sama dengan cara merampok, mencuri, membegal, dan sebagainya. Yang kedua banyaknya penyakit yang menyebar. Kemiskinan meningkat. Penyebaran penyakit ini dikarenakan kurangnya tempat tinggal, air minum yang sehat, kurangnya makanan yang bergizi, dan akses layanan kesehatan yang distribusi terhadap perilaku kesehatan memburuk. Yang ketiga yaitu angka pertumbuhan menurun karena kebutuhan akan makanan itu kurang baik dan gizi memenuhi kebutuhan tersebut kurang juga, sehingga menyebabkan kemiskinan juga. Yang keempat yaitu angka kematian meningkat. Yang dimaksud dengan angka kematian meningkat di sini yaitu sudah jelas di sini bahwasanya meningkatnya angka kematian disebabkan akan kebutuhan seperti pangan kehidupan sehari-hari sudah tidak terpenuhi dan menyebabkan penyakit meluas dan layanan kesehatan yang kurang. Tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan tahun ke tahun. Pada tahun 2012, kemiskinan di Indonesia berada di angka 29,25 juta. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar di angka 28,17 juta. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan di angka 28,01 juta. Pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan secara turut-menurut yaitu 27,72 juta, 25,95 juta, dan 25,14 juta.